Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi dalam pelajaran desain multimedia interaktif. Jadi untuk kali ini kita sudah memasuki materi yang kedua. Kalau kemarin materi yang pertama terkait dengan definisi multimedia interaktif. Nah, kalau materi yang kedua ini lanjutannya. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana ataupun apa itu multimedia interaktif. Nah, sekarang kita coba pelajari manfaatnya. Jadi kalau kalian membuat desain multimedia interaktif itu bisa diterapkan di mana saja sih, manfaatnya buat apa sih? Nah, nanti kita pelajari bersama. Oke, langsung saja untuk materinya. Ini manfaat multimedia interaktif. Oke, langsung kita masuk ke materi yang kedua, yaitu manfaat multimedia interaktif. Langsung saja. Yang pertama, komponen dasar dan tujuan pembelajaran. Ini sama ya, sama kayak materi yang pertama, yaitu terkait kompetensinya itu kita mengetahui konsep multimedia interaktif, terus kemudian nanti kita bisa menyajikan berbagai macam multimedia interaktif. Terus kemudian untuk tujuan pembelajarannya, kita dengan observasi dan menggali informasi dari berbagai sumber, kalian dapat memahami manfaat multimedia interaktif. Terus kemudian kalian juga dapat menjelaskan multimedia interaktif itu manfaatnya untuk apa. Selain tahu, kalian juga harus bisa menjelaskan. Oke, next. Oke, di sini sebelum kita masuk ke manfaat, kalau manfaat itu hampir sama kayak fungsi. Nah, di sini ada menurut beberapa ahli. Kalau yang di sini saya ambil menurut Yanur Rahman. Fungsi dari multimedia interaktif itu di sini ada beberapa disebutkan. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai komunikasi antar bisnis. Di sini saya manajemen absensi. Nah, ada aplikasi absensi itu termasuk multimedia juga, termasuk multimedia interaktif. Terus keuangan, ada aplikasi. Yang penting nanti aplikasinya itu ada umpan balik seperti yang kemarin kita jelaskan. Seperti kemarin yang dijelaskan di materi pertama, multimedia itu kan menyajikan ada gambar, ada suara, ada video, ada teks. Nah, yang interaktif misalnya bisa dipencet, bisa diklik, itu namanya interaktif. Nah, jadi kalau aplikasi yang bisa diklik itu termasuk multimedia interaktif. Kalau di sini pemilihan antar bisnis, yaitu tadi ada manajemen, bentuk sistem informasi, bisa berbasis web, bisa berbasis desktop atau PC, bisa berbasis mobile, Android ataupun iOS juga bisa. Terus kemudian fungsinya selanjutnya sebagai komunikasi bisnis dan konsumen. Maaf, salah ketik. Sebagai e-commerce atau m-commerce. E-commerce kan biasanya websitenya ya. Kalau sekarang kan zaman sudah 4.0 pakai HP semua, itu namanya m-commerce. Itu juga. Jadi nanti kalian kemarin ada contoh yang misalnya Shopee, Bukalapak, terus kemudian Tokopedia, Lazada, itu m-commerce atau e-commerce. Kalau yang internasional ada AliExpress, Alibaba, ada Iqbal. Terus kemudian fungsinya selanjutnya komunikasi antar konsumen. Nah, di sini ada jejaring sosial. Sosial itu juga termasuk multimedia interaktif. Kemarin ada dua jenis ya, offline online. Nah, ini banyak yang online sekarang karena zamannya sudah 4.0 ya, sudah pakai jaringan semuanya. Terus kemudian ada e-learning. Ini kemarin yang saya fokuskan. Nanti kita fokus ke e-learning atau multimedia interaktif pembelajaran, MPI, multimedia pembelajaran interaktif. Nanti kita fokuskan di situ.
Nah, di sini ada training, ada alat bantu pengajaran, ada media pembelajaran. Nah, kita punya media pembelajaran. Terus kemudian sebagai hiburan itu di games, film dan sebagainya. Untuk senang-senang lah. Terus kemudian untuk komunikasi pemerintah. Nah, ini biasanya sistem of informasi. Kalau di Sleman ada namanya Klik Sleman. Nah, di situ nanti bisa kalian lapor-laporan di situ. Atau sebagai website, biasanya website pemerintah itu juga termasuk media interaktif karena bisa diklik. Terus kemudian komunikasi kebudayaan. Nah, kalau kalian datang ke museum itu pasti ada seperti tablet ya, nanti ditekan informasi, misalnya mau informasi apa, video apa, diklik, itu juga termasuk multimedia interaktif. Oke, untuk fungsi itu ya. Terus kemudian kita lanjut di sini ada, nah ini kita masuk manfaat, hampir sama seperti fungsi, tapi kalau manfaat itu lebih ke bisa digunakan untuk apa media interaktif yang kita buat itu. Di sini ada 6 bidang yang saya tulis di sini, tapi mungkin bisa lebih, tapi ini yang saya ambil yang familiar, yang sering kalian dengar, sering kalian lihat, dan sering kalian jumpai. Oke, untuk yang pertama, manfaat multimedia interaktif yang pertama di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini ya, ada gambar ABC. Nah, ini ya, bidang pendidikan itu paling sering digunakan sebagai media pembelajaran. Media pembelajarannya, nah khususnya untuk mata pelajaran yang butuh peraga, yang kita tidak bisa menemui, misalnya arus listrik itu kan tidak kelihatan. Nah, bisa dianimasikan di media interaktif atau multimedia interaktif. Misalnya nanti kalian mau buat media pembelajaran tentang fisika, ada tekanan, ada hukum Newton, misalnya sejarah gravitasi dan sebagainya. Misalnya kalau kalian buat animasi apel jatuh, itu bisa dibuat media interaktifnya. Terus kemudian untuk biologi juga banyak, misalnya anatomi hewan, terus kemudian ada sel, bentuknya sel ini seperti apa, virus itu seperti apa. Nah, kalau kalian sekarang kan musim corona, virus corona kan kalian nggak bisa lihat, tapi dengan multimedia itu bisa ditampilkan dari mikroskop, terus kemudian jadikan gambar, kita bisa melihat semuanya. Bisa juga diilustrasikan di gambar atau didesain pakai aplikasi grafis. Itu di bidang pendidikan. Terus kemudian di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini biasanya sering dibuat untuk simulasi, apalagi ini hampir terkait dengan pelajaran biologi ya. Misalnya kita anatomi, lihat misalnya efek orang merokok kan biasanya paru-parunya rusak. Nah, rusaknya seperti apa nggak kelihatan di dalam tubuh. Nah, itu bisa dianimasikan, bisa 2D atau 3D, terus kemudian diinteraktifkan, dipencet misalnya bagian jantung, diklik muncul jantung. Itu fungsinya adalah bidang kesehatan. Juga ada simulasi, misalnya simulasi pas bedah. Nah, nanti kan ada penjelasan tahap-tahapnya. Tahap-tahap bedah itu seperti apa, jahit luka robek itu seperti apa, nanti ada simulasinya. Nanti tekan ini itu bisa. Tidak harus praktek langsung, bisa disimulasikan. Itu dalam bidang kesehatan. Terus kemudian ada aplikasi dalam bidang kesehatan yang banyak. Misalnya sekarang ada Halo Dokter dan sebagainya. Klik Dokter. Nah, itu nanti kalian tinggal download aplikasinya, klik, tanya-tanya, konsultasi. Kalau misalnya sistem yang jawab itu sudah ada rekam medik, jadi nanti tinggal kita keluhannya apa dimasukkan, nanti muncul analisnya sendiri. Itu untuk bidang kesehatan. Terus kemudian untuk bidang bisnis dan pemasaran. Bisnis itu sebagai promosi bisa, misalnya nanti kalian buat aplikasi. Misalnya kalau kita di sekolahan membuat aplikasi
pendaftaran, itu juga bisa termasuk multimedia interaktif. Terus kemudian memudahkan menggunakan, misalnya kita mau beli online misalnya meja, kursi, itu kan kalau misalnya tidak disusun dengan multimedia, ada gambar, ada teks, itu kan susah. Jadi nanti ada diklik, ada tombol, diklik, itu sudah bisa. Nanti pengiriman dan diklik, sudah transfer, klik juga. Sekarang lebih mudah lagi. Kalau dulu harus masukkan nomor rekening dan sebagainya. Kalau sekarang isi saldo di Bukalapak, isi saldo di Shopee, Tokopedia, tinggal klik, sudah nggak usah transfer, kemudian tinggal barang nyampe di rumah. Itu dalam bisnis dan pemasaran. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada bidang teknik. Di sini sebagai aplikasi dan software simulasi yang berbasis teknologi. Jadi media pembelajaran atau multimedia interaktif dalam bidang teknik ini biasanya digunakan untuk membuat simulasi, misalnya gambar teknik itu dibuat rancangannya pakai aplikasi bisa, biar tidak manual, biasanya drag and drop. Misalnya drag and drop itu ada gambar rumah, tinggal ngatur ukurannya, diklik muncul sendiri gambarnya, jadi mempermudah. Kalau 3D juga nanti dari 2D dulu, misalnya aplikasi yang membuat dinding rumah itu dipilih, terus kemudian nanti dipilih juga disimulasi. Itu gambarnya ada rancangan rumah. Terus kemudian bidang transportasi dan komunikasi. Nah, di sini dijelaskan ada sebagai alat navigasi, transportasi dan komunikasi. Ya, termasuk Google Maps itu juga termasuk multimedia interaktif ya. Karena ada gambar, ada teks, kadang ada video juga untuk tutorial, ada animasi, terus kemudian ada interaktifnya, diklik. Itu juga termasuk. Terus kemudian kalau di sini ada gambar set taksi, ada Grab, ada Gojek dan sebagainya, itu juga termasuk multimedia interaktif. Manfaatnya di situ. Jadi kalau dulu kita ngejek, kita mau cari ojek harus ke pangkalan. Kalau sekarang tinggal pegang HP, klik, Sherlock sudah didatangi. Tinggal naik, bayar juga sudah pakai GoPay. Udah nggak usah pakai dompet, sudah bisa kemana-mana sekarang. Nah, itulah manfaat dari multimedia interaktif. Terus kemudian yang terakhir dalam bidang hiburan. Kalau dulu kalian pengen nonton film, itu kan harus ke bioskop. Pengen main game, harus ke rental PS dan main di game di mall itu. Kalau sekarang lebih canggih. Kalau dulu kan game-game di PS, di ekspor dan sebagainya, itu kan belum bisa di HP. Sekarang sudah pada bisa di HP semua. Malah lebih bagusan di HP sekarang. Game-game resolusi tinggi seperti PUBG, seperti Mobile Legends, terus mungkin ada Asmal, ada Need for Speed, sekarang bisa dimainkan di HP semua sebagai hiburan atau sebagai permainan game. Terus kemudian animasi, film. Kalau kalian YouTube, itu juga termasuk bidang hiburan ya. Video streaming itu media sebagai hiburan. Bioskop mobil, kalau di sini ada gambar Netflix. Ada banyak sekali aplikasi. Itu termasuk manfaat multimedia interaktif dalam bidang hiburan. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah bisa membuat media interaktif, bebas mengembangkan di bidang apa saja. Nanti ini karena di dunia pendidikan, kita ngembangkan dulu sebagai media pembelajaran dulu. Nanti kalau kalian sudah bisa mau mengembangkan bidang apa saja, nanti tinggal milih. Itu manfaat-manfaat dari multimedia interaktif. Banyak sekali. Ini yang saya ambil baru 6. Mungkin nanti ada yang lain, nanti bisa tuliskan di komentar. Itu untuk manfaatnya. Oke, cukup ya untuk materi hari ini. Jangan lupa komennya di Classroom saja, nggak usah di YouTube-nya, langsung di Classroom aja komen. Nah, saya bebaskan sekarang komennya.
Kalau kemarin kan harus saya sudah menonton, saya sudah lihat, saya sudah baca. Kalau sekarang bebas, yang penting komen sebagai daftar kehadiran. Oke, cukup sekian ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya, di materi selanjutnya, tentunya yang terkait dengan desain multimedia interaktif. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.